Oke ya, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk materi minggu ini itu tentang steganografi. Oke, jadi kalau kriptografi ya itu kan suatu ilmu untuk merahasiakan pesan gitu ya, mengamankan pesan asli dengan cara mengubahnya menjadi pesan yang tersandikan gitu ya. Tapi sebenarnya masih kelihatan dan memungkinkan untuk dicurigai gitu ya, ada sesuatu yang terkandung gitu ya di dalamnya gitu. Seperti yang kalian lakukan biasanya ya, ada pesan yang asli setelah diubah ya menjadi pesan yang tersandikan, itu jadinya pesan yang tidak terbaca gitu ya. Tapi meskipun tidak terbaca itu maksudnya tidak bisa dimaknai secara langsung. Nah, tapi masih bisa terlihat dan mungkin akan menimbulkan kecurigaan ada sesuatu di dalamnya gitu ya. Nah, kalau steganografi ini adalah bagaimana supaya si pesan itu disimpan ya, bukan disisipkan ya dalam suatu media dan itu supaya tidak menimbulkan kecurigaan gitu ya di dalamnya ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak gitu ya. Nah, ini contoh ya, misalkan eh, Anda mempunyai data rahasia seperti password seperti ini. Nah, lalu ingin menyimpannya dengan aman, tidak bisa diketahui orang lain. Nah, bagaimana supaya bisa disimpan dengan aman? Nah, kalau misalkan cara yang pertama yaitu dengan menenkripsinya. Berarti ini kita punya plain text, ini dienkripsi lalu menjadi ciphertext. Nah, di sini hasilnya ya tetap akan terlihat ya karena memang ciphertext ini kan yang dikirimkan melalui media yang publik gitu ya. Jadi bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa menerjemahkannya kembali karena ya tidak memiliki kunci dekripsinya gitu ya atau ya seperti itu. Oke, nah ini tapi kalau dia punya kunci dekripsinya bisa dikembalikan gitu ya. Nah, jadi cara yang pertama untuk mengamankan si ini passwordnya ini itu dengan cara mengenkripsinya dan ini dilakukan di bidang kriptografi ya. Ini yang sudah kalian pelajari minggu-minggu kemarin. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah menyembunyikannya. Jadi kalau kita punya pesan asli seperti ini tadi passwordnya ya. Ini kita mau mengamankannya tapi dengan cara menyembunyikannya. Jadi bisa saja kita sembunyikan di dalam suatu objek yang lain gitu ya. Objek yang lain ini salah satu contohnya adalah gambar ya. Jadi gambar seperti ini. Nah, kita bisa nggak masukkan ini teks ya, teks password ini ke dalam gambar sini gitu ya. Nah, itu nanti masuknya di bidang steganografi. Jadi menyembunyikan suatu pesan yang mau dirahasiakan gitu ya. Tapi dengan cara ya ini menyembunyikannya, menyisipkannya di dalam suatu objek yang lain gitu. Nah, ini kalau secara definisi ya, steganografi dari bahasa Yunani, steganos dan grapien. Steganos ini artinya tersembunyi, grapien ini tulisan. Jadi tulisan yang tersembunyi gitu ya. Oke, jadi steganografi itu ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan pesan tersebut. Jadi selain dia tidak tahu pesan aslinya itu apa, dan juga orang itu diharapkan tidak tahu kalau di situ tuh ada pesan gitu. Nah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Itu salah satu aspek yang paling penting ya di steganografi gitu. Nah, kalau di kriptografi kan ya masih memungkinkan adanya kecurigaan dari orang yang melihat atau ya melihat ciphertextnya gitu ya. Oke, tapi kalau steganografi ya ini selain orang yang tidak berhak itu tidak mengetahui pesan aslinya apa, juga diharapkan tidak mengetahui kalau ada pesan di dalam objek itu. Nah, jadi tujuan steganografi pesan tidak terdeteksi keberadaannya. Nah, ini perbedaannya ya, kriptografi dan steganografi. Jadi kalau kriptografi itu
dia menyembunyikan isi konten pesannya. Jadi si pesan aslinya itu makna aslinya apa gitu. Nah, itu yang disembunyikan. Atau ya dengan kata lain ya merahasiakan makna asli dari pesannya gitu ya, dengan cara ya mengubahnya menjadi teks yang acak gitu ya. Jadi dalam bentuk ciphertext. Nah, tujuannya agar pesannya tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Dibaca ini maksudnya pesan aslinya ya, secara makna aslinya itu tidak bisa diketahui gitu. Nah, kemudian kalau yang steganografi, dia itu menyembunyikan keberadaan atau eksistensi dari si pesan itu gitu. Jadi harapannya meskipun kita sisipkan di suatu objek, nah orang lain itu tidak bisa tahu gitu di dalam objek itu ada si ini, ada pesannya atau tidak gitu. Nah, jadi tujuannya untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga. Oke. Nah, jadi ini ya, ini kriptografi. Ada si pengirim pesan mengirim ke penerima, terus yang dikirimkan itu adalah ini ciphertext. Nah, ini si pihak ketiganya kan jadi mencurigai ya, ini teks yang aneh gitu ya, dikirimkan. Mungkin ada sesuatu di dalamnya gitu ya, dicurigai. Sehingga si pihak ketiganya kan berusaha untuk ini ya, untuk memecahkan si ciphertext ini. Ya, jadi dengan ya itu ya di crypt analisis gitu ya untuk memecahkannya. Oke, jadi pesan yang dienkripsi dengan kriptografi menimbulkan kecurigaan bagi pengamat. Ciphertext dapat dideteksi keberadaannya. Ya jelas ya. Karena ciphertext memang dikirimkan ini ya, dikirimkan dalam dalam media yang publik gitu ya. Jadi semua orang bisa melihatnya. Nah, kalau steganografi itu ini tetap objeknya ya itu dikirimkan dari si pengirim ke penerima. Tapi yang dikirimkan itu sesuatu yang tidak menimbulkan kecurigaan. Contohnya misalkan di sini dalam bentuk audio ya, misalkan audionya itu apa? Kalau diputar itu dia merupakan suatu lagu gitu ya, musik atau lagu gitu. Nah, ini kalau dilihat atau didengar oleh si pihak ketiga, itu ya dia melihatnya atau mendengarnya sama seperti objek yang biasa saja gitu. Jadi kalau gambar itu ya gambar yang biasa saja, tidak ada sesuatu yang aneh gitu di dalamnya. Kalau audio juga seperti itu, seperti lagu atau musik biasa saja. Nah, ini yang dikirimkan. Padahal di dalamnya itu ada pesan yang disembunyikan oleh si pengirim yang akan ditujukan ke penerimanya. Nah, jadi stego data ini berarti objek yang sudah disisipkan pesan itu. Nah, dia tidak menimbulkan kecurigaan bagi pengamat. Terus pesan yang tersembunyi di dalamnya tidak dapat dideteksi ya oleh ini ya. Oke. Nah, jadi ini berkaitan dengan information hiding. Jadi bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi ya baik secara visual maupun audial. Oke, jadi yang termasuk dalam information hiding itu ya itu tadi ya kriptografi dan steganografi. Atau mungkin bisa juga ya nanti kombinasi keduanya gitu ya. Nah, ini kita lihat sejarahnya. Jadi usia steganografi itu ya setua usia dari kriptografi. Sejarahnya keduanya berjalan bersamaan. Nah, di sini ada periode-periodenya ya. Ini sejarahnya ini. Jadi ada steganografi kuno, terus zaman Renaissance, kemudian zaman Perang Dunia, terus steganografi modern. Ini berarti yang sudah menggunakan komputer digital ya. Nah, ini kalau di steganografi yang kuno, ini ceritanya cukup unik ya. Jadi steganografi itu dengan media kepala budak. Nah, budak itu ini ya. Jadi ada zaman dulu ada budak gitu ya. Misalkan ini di sejarah di Yunani ya di sini ya. Oke, jadi di sini ada ceritanya ya. Histaius ya ini ya. Dia mengirim pesan kepada Aristagoras
untuk melawan Persia. Nah, cara mengirim pesannya ini yang unik. Jadi caranya dipilih beberapa budak, kemudian kepala si budaknya tadi itu dibotaki. Jadi rambutnya dicukur sampai habis, kemudian di kulit kepalanya itu dituliskan pesan dengan cara ditato gitu. Nah, kemudian setelah pesannya ditulis di sana, rambutnya itu dibiarkan tumbuh. Nah, jadi kan butuh waktu juga ya untuk menumbuhkan rambut ya, si kepala budaknya. Nah, setelah tumbuh cukup ya cukup panjang itu ya. Nah, lalu budaknya dikirim ke si penerimanya tadi, yaitu si Aristagoras ini. Nah, nanti di ini itu kan ketika dikirimkan ya orang-orang lain tidak bisa melihat ya ada tulisan di dalam ini ya, di dalam kulit kepala si ini ya, si budaknya tadi, karena kan tertutupi rambut ya. Nah, tapi setelah di ini sampai di penerimanya ini, itu kepala budaknya digunduli lagi ya, rambutnya dicukur lagi sampai habis sehingga pesannya bisa terbaca gitu. Oke, nah ini salah satu steganografi yang klasik, bahkan ini yang kuno ya. Jadi dengan cara seperti ini. Tentunya ini akan ya membutuhkan banyak waktu dan pengorbanan dari si budaknya ini juga ya. Oke. Nah, ini salah satu ya ini tapi kalian jangan dicoba di rumah ya. Nanti butuh waktu juga untuk menumbuhkan rambutnya. Atau jangan-jangan di kepala teman kalian itu ada yang disisipi pesan itu. Nah, itu coba diselidiki ya. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya di sini ada penggunaan tablet wax. Nah, ini wax ini lilin ya di sini ya. Jadi orang-orang Yunani kuno itu dia menulis pesan rahasia di atas kayu, kemudian ditutupi lilin. Oh, jadi ini untuk pelapisnya gitu ya. Nah, di dalam bukunya dia menceritakan ada Demaratus mengirim peringatan tentang serangan yang akan datang ke Yunani dengan menulis langsung pada tablet kayu. Oke, jadi ini sebenarnya dia menulis di kayu gitu ya. Terus dilapisi oleh lilin ini gitu. Jadi tidak terlihat. Ya, berarti kalau untuk melihatnya ya tinggal di ini ya, di dihilangkan si lilinnya ini. Ya, ini klasik juga ya. Yang intinya sih dia menutupi ini pesan yang dituliskan gitu. Oke, kemudian ada lagi penggunaan tinta tak tampak atau invisible ink. Oke, ini sejarahnya juga dari siapa ini? Pliny the Elder menjelaskan penggunaan tinta dari getah tanaman. Dia kalau misalkan ditulis di kertas ya, itu tidak akan kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan kertasnya itu dipanaskan, maka akan berubah menjadi gelap atau coklat. Itu tulisannya, jadi bisa terlihat. Ya, ini salah satu juga pemanfaatan ini ya, getah tanaman ini untuk menyembunyikan pesan tadi. Oke. Nah, kemudian ini ada juga orang Cina kuno menulis catatan pada potongan-potongan kecil sutra ya. Kemudian digumpalkan menjadi bola kecil, dilapisi lilin. Terus bola kecil itu ditelan oleh si pembawa pesan. Oke, ini pembawa pesannya ini ya bisa manusia ya. Saya kira ini yang menelan ini si ini beruangnya ini ternyata bukan. Ini manusia ini. Dan lalu pesannya dibaca setelah bola kecil itu dikeluarkan dari perut si pembawa pesan dengan cara BAB. Nah, ini memang caranya agak tidak menyenangkan ya. Jadi ini salah satu ya cara yang seperti ini tapi ya beresiko juga ini ya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini ada di zaman Renaissance. Steganografi ini dia menyisipkan pesannya dalam teks di sini. Jadi di sini metode steganografi berbasis karakter. Oke, jadi oleh siapa ini namanya Johannes. Oke, dan dia menulis buku tentang steganografi dan kriptografi ya seperti ini. Oke, jadi di sini sudah berbasis karakter yang disisipkan dalam suatu teks.
Oke, dan ini ada lagi Giovanni Battista Porta. Dia menggambarkan cara menyembunyikan pesannya di dalam telur rebus. Ini berarti masih klasik lagi ya. Ya, jadi menuliskan pada kulit telur dibuat dengan tinta khusus. Oke, 1 ons tawas dan setengah liter cuka. Ini jadinya apa ini ya? Telur dikasih ini. Oh, ini tintanya sih untuk dituliskan di kulitnya. Oke, dan prinsip penyembunyiannya adalah tinta tersebut akan menembus kulit telur yang berpori tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Oh, berarti di kulit luarnya itu ini ya, nggak kelihatan lagi. Oke. Ya, ini silakan kalau kalian mau mencoba ini. Tapi di sini ada tinta khusus ya. Kita nggak tahu ini tinta apa ya. Oke. Ya, ini salah satu ini ya metode yang ada zaman dulu. Nah, selanjutnya di zaman ini Perang Dunia ya. Ini juga masih menggunakan tinta tak tampak ya. Ini untuk mata-mata ini ya. Perang Dunia Kedua untuk menulis pesan rahasia. Nah, ini ada nih. Tintanya terbuat dari campuran susu, sari buah, cuka, dan urin. Waduh, ada urinnya ya. Ya, ini berarti dan cara membacanya nanti dipanaskan ya dengan sehingga bisa menjadi terlihat tulisannya. Oke. Nah, ini menggunakan sinar ultraviolet untuk membaca tulisannya. Nah, ini yang tadi kita lihat ini sebenarnya menyembunyikannya masih secara ini ya, secara fisik gitu ya. Entah itu ditutupi atau menggunakan bahan-bahan zat kimia tertentu gitu ya, sehingga kalau dipanaskan bisa berubah warna gitu. Nah, ini yang selanjutnya ini baru dia penyisipannya agak berbeda. Ini yang menggunakan karakter tadi. Jadi kita misalkan punya ini ya, punya suatu pesan asli. Nah, itu disisipkannya di dalam teks yang besar gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ternyata setiap huruf yang ada di pesan aslinya itu disisipkannya ke huruf kedua di dalam suatu kata gitu. Di dalam setiap kata. Jadi di sini kan ada teks yang besar gitu ya. Nah, di sini kan ada kata-katanya nih. Nah, setiap kata ini dia huruf keduanya itu kalau dikumpulkan itu akan menjadi si pesan aslinya. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada P, E, R, S, T, yang seterusnya ya. Nah, jadi ini kalau dikumpulkan bisa menjadi suatu kalimat aslinya. Nih. Atau ini null chipper. Oh ya, ini tadi disebutnya null chipper ya. Big Rumble in New Guinea, seterusnya. Nah, ini berarti dia menyisipkannya di huruf pertama di setiap katanya. Nah, berarti yang menjadi kuncinya itu apa di sini? Karena steganografi juga ya terkadang perlu kunci juga gitu ya. Jadi yang menjadi kuncinya itu ini indeksnya itu huruf keberapa ya di dalam kata gitu yang perlu diekstraksi ya menjadi pesan aslinya. Ini seperti itu. Ini salah satu steganografi, dia berbasis karakter. Nah, ini ya. Terus ini kalau mengambil huruf ketiga didapatkan pesan seperti ini. Nah, ini kalian bisa coba-coba ya. Kalian buat kalimat gitu ya, kalimat pesan asli. Terus kalian bisa nggak membuat ininya? Membuat kalimat yang lebih besar, yang mana nanti setiap huruf yang ada di pesan asli itu jadi huruf keberapa gitu ya di dalam kata pada teks yang besar tadi gitu. Nah, itu kalian bisa membuat itu nggak? Nah, nanti coba-coba ya kalian. Oke. Nah, ini steganografi juga muncul di beberapa film yang pernah ada. Ya, mungkin kalian kalau mau lihat filmnya bisa cek ya. Tapi ini nggak ada linknya. Kalian cari sendiri linknya. Oke. Eh, di sini ada beberapa adegan film Beautiful Mind yang perlihatkan steganografi. Nah, ini dia seperti yang tadi juga ya, menyisipkan pesan aslinya itu berbasis karakter nih di per huruf gitu ya, di dalam suatu teks yang besar gitu.
Nah, tapi di sini mungkin ada aturannya tersendiri, dia menyisipkannya di posisi keberapa gitu ya di dalam teks itu. Oke, ya ini hanya untuk menggambarkan bahwa ini salah satu steganografi yang berbasis karakter tadi. Nah, ini bahkan ada di dalam sejarah ya, berkaitan dengan terorisme ya. Ini pada tahun berapa ini? 2001 ya. Kalian udah lahir belum tahun 2001 ini? Sudah ya? Harusnya sih sudah ya. Oke, nah jadi di sini ada pihak FBI menuding Al-Qaeda menggunakan steganografi untuk menyisipkan pesan rahasia melalui video atau gambar yang mereka rilis secara teratur di internet. Oke, mungkin awalnya kalau misalkan mereka ini tidak mengirimkannya secara teratur, jadi polanya itu terlalu mencurigakan gitu ya. Nah, mungkin itu tidak akan dicurigai ada pesan di sana. Jadi terkadang yang membuat dicurigai itu bukan hanya objeknya yang dikirimkan, tapi ya bagaimana frekuensi pengirimannya gitu ya, atau cara mengirimkannya seperti apa. Cara merilisnya ini karena dia ini tadi ya mungkin ini ada polanya tertentu ya, misalkan mengirimkannya setiap kapan gitu. Nah, itu nanti akan menimbulkan kecurigaan sehingga akan dilakukan analisis lebih lanjut terkait objek yang dikirimkan tadi gitu. Oke, dan itu nanti apa namanya? Ya, objeknya bisa macam-macam ya. Di sini objeknya ada yang gambar, ada yang video gitu. Oke, ya ini di dalam sejarahnya ya seperti ini. Nah, ini kalau di steganography modern sebenarnya ini masih yang klasik ini, belum yang modern ya harusnya ya. Karena belum menggunakan komputer digital di sini. Oke, ini masih berkaitan dengan contoh yang tadi yang berbasis karakter. Jadi di sini ada di dalam suatu penjara gitu ya, ada Alice dan Bob ini merupakan tahanannya gitu. Terus ini si Wendy ini dia eh, penjaganya. Nah, terus si ini Alice mengirimkan pesan kepada si Bob. Sebenarnya ini pesan yang mau dikirimkan tuh ini. Malam ini kita kabur. Nah, ini kalau misalkan pesannya ini diamankan menggunakan kriptografi, jadi dienkripsi menjadi ciphertext ya. Nah, itu bisa menimbulkan kecurigaan oleh si Wendy-nya itu ya. Jadi si Wendy akan melihat, oh ini sesuatu yang mungkin ada makna khusus gitu ya. Jadi mencurigakan pesannya. Kalau misalkan dienkripsi menjadi ciphertext. Nah, sehingga si Alice ini dia perlu. Nah, ini kan yang tadi ya, kalau seperti ini jadi mencurigakan. Nah, jadi alternatifnya si Alice tadi itu dia menyembunyikannya di dalam tulisan lain. Nah, ini contohnya ya tulisannya ya. Kata-katanya seperti ini nih. Masihkah ada lara apabila memoriku ingat nestapa itu? Kita ingin tetap abadikan kisah asmara bersamamu, usiaku renta. Nah, ini jadi seperti apa? Seperti puisi gitu ya. Jadi ini tidak akan menimbulkan kecurigaan. Jadi si Wendy itu tidak akan curiga melihat teks yang dikirimkan seperti ini. Ya dia akan melihatnya ini seperti ini aja ya, seperti mengirimkan puisi saja gitu dari si Alice ke Bob. Nah, padahal di dalamnya itu ada pesan tersembunyi gitu. Pesan tersembunyinya ini tadi ya, apa malam ini kita kabur gitu. Dia ingin kabur dari penjaranya tadi. Nah, gitu ya. Jadi dengan steganografi ini tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, jadi ini contoh menyembunyikan informasi dengan steganografi. Nah, ini yang digital, yang modern sih ini harusnya ya. Kalau yang tadi ini sebenarnya masih klasik sebenarnya. Oke, nah yang ini yang dengan steganografi digital. Nah, ini penyembunyian pesannya, eh, pesan digital di dalam dokumen digital lainnya gitu. Oke, dan ini ada istilah carrier file. Ini dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikan pesan. Atau istilah lainnya itu ada yang menyebutkan cover object. Nah, cover object itu ya ini juga istilah yang sama dengan carrier file.
Jadi itu adalah media yang mau dipakai untuk tempat penyisipannya atau penyembunyiannya. Nah, contohnya di sini yang bisa menjadi carrier file itu ya, eh, sebentar, ini contoh yang disembunyikan atau carrier filenya ya. Oh, tapi ini sebenarnya ya bisa saja gitu. Eh, Teks ini sebagai objek yang mau disembunyikan dan yang menjadi carrier filenya juga teks juga gitu kan, bisa ya. Tapi teks yang berbeda gitu kan. Jadi teks disisipkannya di dalam teks juga gitu. Bisa seperti itu. Nah, ini sebenarnya contoh dokumen-dokumen digitalnya apa saja yang bisa dipakai untuk untuk objek yang memang mau disembunyikan atau objek yang mau dijadikan tempat penyisipan, tempat penyembunyian. Jadi bisa aja objeknya teks, ada objeknya audio, ada objeknya gambar atau objeknya video. Nah, tapi yang perlu diperhatikan nanti kapasitasnya gitu ya. Apakah memang si objek yang jadi tempat penampungnya itu bisa menampung keseluruhan dari objek yang mau disembunyikan gitu. Kalau misalkan teks nih mau disembunyikan ke gambar kan masih memungkinkan gitu ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya, apakah gambar ini nanti bisa nggak disembunyikan ke dalam teks? Tapi tentu ini kita perhatikan ukurannya juga ya. Kalau misalkan teksnya itu sangat besar gitu ukurannya, tapi gambarnya yang tidak ini mencukupi gitu ya, sama saja nanti nggak bisa menampung keseluruhannya. Ya, ini sebenarnya teks ke gambar juga itu relatif juga ya, bergantung dengan ukuran juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan video mau disisipkan ke mana, misalkan ke audio gitu ya, atau ke gambar ya ini tentunya harus yang ini videonya jangan yang terlalu besar dan gambarnya ya harus bisa mengcover ini ya informasi yang ada di videonya tadi itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Di sini kita punya hidden message. Jadi kalau misalkan di kriptografi itu kan disebutnya plain text ya. Jadi teks asli gitu atau pesan asli. Nah, tapi kalau misalkan di steganografi itu istilah yang mau kita sembunyikan itu adalah hidden message. Jadi pesan yang mau disembunyikan gitu ya. Hidden message. Ini akan kita sembunyikan ke dalam carrier file atau istilah lain tadi kita sebut dengan cover object gitu ya, cover object. Nah, itu nanti setelah disisipkan ke sini, itu nanti akan menjadi stego object atau carrier file with hidden message. Jadi sudah ada pesannya gitu di dalam objek ini tadi gitu. Nah, itu seperti itu. Dan ini beberapa istilah-istilah ya yang ada di steganografi digital. Sebenarnya tidak harus yang digital. Yang klasik pun ya menggunakan istilah yang sama juga gitu ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama istilah tentang embedded message atau secret message atau hidden message tadi ya istilah-istilahnya. Jadi pesan yang mau disembunyikan. Itu bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Nah, terus yang istilah keduanya ada cover object. Ini media digital yang digunakan untuk tempat penyisipan pesan atau penyembunyian embedded message tadi ya, yang di sini. Oke, ini tadi yang nama lainnya carrier file tadi ya, jadi sama dengan ini. Oke, bisa berupa teks, gambar, audio, video ya. Jadi ya kemungkinannya bisa sama juga ya dengan yang di sini tadi. Hanya nanti yang menyesuaikan itu ukurannya ya, memungkinkan atau tidak keseluruhan pesan yang mau disembunyikan ini eh, bisa nggak dimasukkan keseluruhannya ke cover objeknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada istilahnya stego object atau stego data. Ini artinya apa? Media yang tadi, yang cover object tadi setelah disisipkan embedded message-nya. Jadi media yang sudah disisipi pesan gitu ya, sudah ada pesan di dalamnya. Ini disebutnya stego object. Oke, dan selanjutnya ada stego key. Nah, jadi terkadang di dalam steganografi juga perlu ini ya, perlu kunci. Jadi bagaimana cara mengekstraksinya kembali si pesan yang disembunyikan tadi di dalam stego data, stego object tadi
ketika mau diekstrasikan kembali, itu terkadang memerlukan suatu kunci. Jadi misalkan kalau yang teks tadi, kuncinya ini disisipkannya di indeks huruf keberapa gitu ya di dalam setiap katanya itu. Nah, itu adalah kunci juga. Ya, kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari Stego Object. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di kriptografi itu kan ada istilahnya enkripsi dan dekripsi ya. Enkripsi itu merahasiakan pesannya ya, mengubah menjadi ciphertext. Kalau dekripsi kan menerjemahkannya kembali ya, mengembalikan ke plain text. Tapi kalau di steganografi istilah yang ada itu adalah menyisipkan dan mengekstraksi. Tuh, jadi kalau menyisipkan itu istilah lainnya embedded ya, embedding, menyisipkan. Ya, jadi menyisipkan dan mengekstraksi. Ini istilah yang ada di steganografi. Ini contoh ya. Ini ada pesan yang mau disembunyikan. Terus ini ada cover image-nya. Ini tempat penyisipannya. Nah, lalu setelah disisipkan, ini ya harapannya kan tidak menimbulkan kecurigaan ya seperti ini ya. Terlihatnya kalau secara kasat mata ini ya gambar yang tidak ada hal yang aneh gitu ya. Jadi masih sama dengan gambar yang aslinya gitu. Oke, padahal ini kalau ditelusuri ya ada pesan gitu ya di dalamnya. Oke, jadi ya secara kasat mata tidak menimbulkan kecurigaan, tapi nanti si penerima ini, orang yang berhak untuk mengekstraksi pesannya ya, mungkin dia mempunyai kunci tertentu gitu ya, supaya bisa mengekstraksi pesannya. Tapi minimal ini tidak menimbulkan kecurigaan dulu di pihak yang lain gitu ya, pihak ketiga. Jadi pihak ketiga jadi tidak berusaha untuk mencari tahu gitu, ini bagaimana cara mengekstraksi pesannya. Karena secara kasat mata pun dia tidak mencurigai di sini ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Nah, ini juga ya, ada cover image, ini embedded message-nya, ini stego image-nya. Nah, ini juga ini contoh ya. Kan kelihatannya tidak ada bedanya ya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan gambar yang mau disisipkan ke dalam gambar juga gitu ya. Ini ada gambar ini, disisipkannya ke dalam gambar ini. Gitu. Nah, ini bisa juga seperti itu. Nah, terus hasil penyisipannya ini, stego image-nya. Nah, ini kelihatan tidak ada perbedaan ya. Ini contohnya seperti ini. Terus setelah diekstraksi, ya dia bisa dikembalikan. Nah, jadi harapannya ya metode steganografi itu juga bisa mengembalikan ini ya, bisa mengekstraksinya secara utuh juga gitu. Sama seperti pesan yang awal sebelum disembunyikan. Nah, ini diagram prosesnya ya. Jadi prosesnya, alurnya seperti apa di steganografi. Awalnya kita punya pesan yang akan disisipkan, terus dengan metode penyisipan tertentu, yang mana akan dilakukan penyisipan dengan pada suatu cover object ya di sini. Kemudian ya ini memungkinkan misalkan membutuhkan kunci ya, kunci untuk melakukan penyisipannya dengan cara ya misalkan ingin menyisipkan di area yang mana gitu ya. Atau mungkin perlu suatu apa nilai tertentu gitu ya untuk proses penyisipannya. Mungkin menggunakan perhitungan matematik bisa saja ya seperti itu. Dan nanti hasilnya jadi stego object. Nah, ini yang dikirimkan melalui media yang publik gitu ya. Apa? Ya, jadi bisa dilihat oleh semua orang di sini. Oke, kemudian ini orang yang berhak bisa melakukan ekstraksi. Oke, jadi kan dia menerima stego object ini gitu ya. Terus karena dia memiliki kunci juga, dia bisa bukan menerjemahkan, bisa mengekstraksi gitu ya. Bisa mengekstraksi pesan yang disembunyikan tadi. Gitu. Nah, jadi ini ya diagram proses steganografinya. Oke, ini ya tadi ya sama ya. Cover object, ini pesan yang mau disembunyikan. Ini metode penyisipannya gitu ya dengan stego key-nya.
Nah, ini ada di pihak si pengirim. Nah, kemudian pihak pengirim ini mengirimkan Stego objeknya, ya, itu adalah hasil dari embeddingnya tadi. Stego objeknya dikirimkan melalui jalur komunikasi yang publik, ya. Ini bisa dilihat oleh banyak orang. Terus nanti ya tentunya sampai ke penerimanya gitu ya. Dan si penerimanya ini dia ini karena punya kunci, dia bisa mengekstraksinya. Oke, jadi tahu pesan yang disembunyikannya apa. Nah, jadi ada aspek-aspek yang atau kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan ya dalam melakukan steganografi ini ya, menyembunyikan informasi. Jadi yang pertama itu kriteria atau aspek imperceptible. Jadi si keberadaan pesan rahasianya itu tidak dapat dipersepsi secara visual atau secara audial. Nah, ini biasanya nanti untuk pengujiannya itu dilakukan ini. Jadi di beberapa mahasiswa bimbingan saya yang materi topiknya tentang steganografi, nah dia melakukan pengujian aspek imperceptible. Jadi eh, cover objek yang asli sebelum ada disisipkan pesan gitu ya, itu nanti dibandingkan dengan yang sudah disisipkan pesan. Nah, ini karena memang secara visual ya atau audial oleh si ini respondennya, jadi memang di aspek yang ini memang dia sangat subjektif sekali juga gitu ya. Ya itu memang karena persepsi ini kan ya memang ya individu gitu ya, jadi ya bisa jadi beda-beda tiap orang gitu. Jadi memang subjektif juga di sini. Jadi ada pengujian seperti itu. Nah, nanti respondennya akan menilai gitu ya, melakukan penilaian dua objek itu yang tadi cover objek sebelum disisipkan pesan, yang kedua itu yang udah ada pesannya, dibandingkan itu akan terlihat berbeda atau tidak gitu. Ada perbedaan atau tidak, yang signifikan atau tidak gitu ya. Nah, nanti dilakukannya pada setiap pasangan itu ya, cover objek dengan stego objeknya. Nah, lalu juga dilakukan oleh beberapa orang yang jadi respondennya. Terus nanti kesimpulannya bisa ini, bisa menyimpulkan itu dengan metode yang itu ya, metode steganografi seperti itu, ini nggak menimbulkan kecurigaan nggak, atau bisa dipersepsi atau tidak gitu ya oleh si responden. Kesimpulannya seperti apa gitu ya. Nah, tentunya itu hasil kesimpulannya ya diakumulasi dari keseluruhan responden tadi gitu. Oke, jadi ini memang aspek yang paling penting ya yang ada di steganografi ya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, kemudian yang kedua ini aspek fidelity atau kualitas cover objeknya. Nah, jadi harapannya setelah dimasuki atau disisipkan pesan ya, itu objeknya itu tidak jauh berbeda dengan yang awal gitu ya, sebelum disisipkan pesan. Tidak jauh berbeda ini, misalkan kalau objeknya itu gambar ya, ya kita bisa meninjau dari ini selisih nilai pikselnya. Jadi nilai pikselnya itu kita misalkan dalam desimal gitu ya. Setelah disisipkan pesan, perubahannya terlalu banyak atau tidak. Nah, nanti ada ukuran tersendiri. Batasan berapa yang bisa dipakai itu untuk menyimpulkan nih kualitasnya masih bagus atau sudah tidak bagus gitu. Karena banyak yang berubahnya. Oke, ya, jadi ini terkait kualitas dari ini ya, dari objeknya. Nah, berarti ini salah satu kriteria yang objektif sebenarnya karena tidak melibatkan ini ya persepsi dari atau subjektivitas dari si manusia gitu ya. Karena ini kan selisih ini memang dilihatnya ya secara apa? Secara objektif gitu. Jadi kalau misalkan apa nilai desimal pixel ya selisihnya benar-benar dihitung gitu. Kemudian ini yang ketiga recovery. Jadi ini pesan awal ya yang disisipkan di stego apa cover objek tadi itu bisa nggak diekstraksi kembali secara sepenuhnya gitu ya, secara utuh. Nah, ini juga aspek yang penting ya, kalau nggak bisa di ini secara utuh ya nanti
pesan yang diekstraksi nanti berbeda dengan yang ini ya, dengan yang dimaksud oleh si pengirim. Jadi ini aspek yang penting juga, recovery. Nah, kemudian yang keempat ini aspek kapasitasnya. Jadi ukuran pesan yang disembunyikan dapat sebesar mungkin. Oke, jadi harapannya sih bisa melakukan penyisipan sebanyak mungkin ukuran yang bisa disisipkan. Jadi ya ini ya prinsipnya kan harapannya bisa bisa menyisipkan pesan yang ukurannya sebesar mungkin pada suatu media yang ukurannya sekecil mungkin. Nah, harapannya kan seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa mencari optimalnya seperti apa gitu. Nah, ini catatannya. Nah, robustness itu bukan isu penting di dalam steganografi. Robustness ini aspek ketahanan. Jadi kalau aspek ketahanan itu nanti adanya di digital watermarking. Jadi maksudnya apa nih aspek ketahanan? Jadi kalau misalkan objek yang sudah disisipkan pesan, kemudian dilakukan serangan pada objek itu, serangannya itu ya bisa berupa ini ya. Kalau misalkan gambar, misalkan dilakukan cropping, terus tingkat kecerahannya diubah, terus resolusinya diubah, lalu atau dikompres gitu ya, dirotasi gitu. Nah itu serangan pada objek khususnya tadi citra gitu. Nah jadi setelah dilakukan serangan seperti itu, masih ini nggak, masih bisa nggak pesannya itu diekstraksi dari sana gitu. Dan ini bukan isu yang penting kalau di dalam steganografi. Kenapa? Nah karena yang diharapkan kan orang umum itu tidak tahu di situ tuh ada pesan yang disembunyikan. Jadi kalau misalkan tidak tahu ada pesan yang disembunyikan, buat apa melakukan penyerangan di dalam objek itu gitu ya? Ya gitu. Jadi ya ini bukan hal yang penting. Jadi kalau metode steganografinya ini setelah setelah dilakukan penyisipan, terus dilakukan serangan pada citra itu berubah gitu ya, pesannya tidak bisa diekstraksi lagi secara penuh, ya itu nggak masalah karena memang robustness ini atau aspek ketahanan ini bukan hal yang penting di dalam steganografi. Dia pentingnya nanti di digital watermarking atau apa namanya? Digital watermarking itu bahasa Indonesianya apa ya? Watermark digital apa ya? Watermark itu apa sih? Tanda air ya? Oh ya, tanda air ya kalau bahasa Indonesianya. Nah itu. Oke. Ya itu ya. Jadi ini aspek yang perlu dijamin gitu ya di dalam steganografi ada 4 ini. Nah ini harus kalian ingat. Jadi kalau nanti kalian ingin memodifikasi suatu metode steganografi atau ingin membuat metode steganografi yang baru, itu yang harus dijamin itu keempat ini nih. Jadi imperceptible-nya, fidelity atau kualitasnya, recovery, dan kapasitasnya. Oke ya, seperti itu. Dan ini bisa juga ya memungkinkan kombinasi antara kriptografi dan steganografi. Jadi pesan aslinya itu yang mau disisipkan ya, itu bisa saja nanti kalian enkripsi dulu jadi ciphertext. Nah, nanti ciphertextnya baru disisipkan ke dalam media cover objeknya gitu ya. Nah, gitu ya. Terus nanti kan jadi stego objek. Kemudian dikirimkan, terus nanti di ini sisi penerima dia diekstraksi dulu, lalu didekripsi gitu ya. Oke, jadi keamanannya jadi berganda gitu ya. Jadi ada kriptografi dan ada steganografinya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini ada tokohnya ya. David Kahn, penulis buku Code Breakers, Story of Secret Writing. Oke, dan ini ada tipe-tipe steganografi. Yang pertama ada pure steganografi, dia tidak memerlukan kunci sama sekali. Ya ini seperti saya katakan ya, memang tidak selalu perlu kunci. Jadi ya mungkin kenapa tidak perlu kunci? Karena penyisipannya itu dengan metode yang umum gitu ya.
Maksudnya umum itu ini, metodenya itu ya defaultnya seperti itu dan bisa nggak perlu kunci. Ya nanti contohnya misalkan seperti LSB ya, nanti kalian pelajari LSB yang secara sekuensial penyisipannya. Ya itu kan nggak perlu kunci ya, yang penting berurutan saja ya, sekuensial itu kan berurutan. Nah tapi kalau yang perlu kunci misalkan area penyisipannya mau di pixel ke berapa gitu, itu kan perlu kunci untuk menentukan posisi pixelnya. Nah ini ya, contohnya tadi null chipper ya. Oh ini juga null chippernya yang ini. Null chipper ini kan yang tadi ya, penyisipan pesan teks di dalam teks yang lebih besar. Yang penyisipannya di setiap kata pada indeks huruf keberapa gitu ya. Nah ini mungkin dia dikatakan tidak perlu kunci karena secara defaultnya disisipkannya di huruf pertama di dalam setiap kata. Tapi kalau misalkan tidak di huruf pertama ya sebenarnya ini bisa saja dikatakan memiliki kunci. Ya kuncinya itu ya indeksnya tadi ya huruf keberapa di dalam katanya tadi gitu. Oke, nah ini prinsipnya sama seperti di kriptografi. Jadi ada prinsip Kerckhoff ya, keamanan sistem itu seharusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma embedding. Jadi algoritma penyisipannya itu adalah yang umum bisa diketahui bagaimana cara menyisipkannya, tapi yang menjadi rahasia adalah kuncinya ya. Kuncinya ini harus yang rahasia. Dan satu lagi yang penting kalau di steganografi adalah tidak menimbulkan kecurigaan gitu ya. Oke, jadi tidak menimbulkan kecurigaannya itu satu hal yang paling penting di steganografi. Oke, ini pure steganografi ini relatif tidak disukai karena ini tadi ya tidak memerlukan kunci tadi karena ya dia menggunakan algoritma yang defaultnya seperti itu ya, tidak memerlukan kunci. Jadi kunci ini kan sebenarnya ya untuk lebih mengamankannya tadi ya. Jadi ada sesuatu yang dipegang oleh si penerima sehingga kalau orang lain nggak punya ini, ya dia nggak bisa ini mengekstraksinya gitu. Oke. Terus selanjutnya ada secret key steganography. Nah, ini menggunakan kunci yang sama untuk proses embedding dan ekstraksinya. Ya, sama seperti di kriptografi juga ya. Ada kunci simetri dan non simetri nantinya. Oke. Nah, ini ya, jadi kunci yang digunakan yang sama tadi itu contohnya kunci untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, jadi kan ada suatu fungsi gitu ya, fungsi yang diketahui oleh semua orang, publik gitu, untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, untuk membangkitkan bilangan acak itu perlu kunci untuk ininya, untuk apa istilahnya itu ya, untuk membangkitkannya lah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan menggunakan kunci yang berbeda, tentunya hasil bilangan acak yang dibangkitkan ini akan berbeda juga. Dan fungsi pembangkit acak yang baik itu adalah ketika kuncinya ini berbeda sedikit saja, itu pembangkitan bilangan acaknya itu jadi berbeda sangat signifikan. Itu adalah yang baik gitu ya. Oke, dan kunci untuk mengenkripsi pesan, oke, ini contohnya kalau di ini, kalau di kriptografi ini ya. Nah, terus selanjutnya ada public key steganography. Ini sebenarnya public key itu adalah kunci yang non simetri. Kenapa kalau disebutnya public key? Ya karena ada yang sebenarnya kalau dari kata non simetri itu artinya apa sih? Tidak sama gitu ya. Kunci pada saat eh, embedding tidak sama dengan kunci pada saat ekstraksi. Nah, biasanya ini untuk embedding ini adalah kunci yang public. Nah, sementara untuk yang ekstraksi ini adalah kunci yang private gitu. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok yang public itu harus yang di embedding. Ini nanti kaitannya dengan kriptografi non simetri juga. Nanti itu di pertemuan setelah UTS ya, mungkin kita bahas itu lebih dalam di sini. Oke, terus ini kuncinya nih, RSA ini nanti yang kita bahas setelah UTS. Ya, untuk enkripsi.
Terus kunci private-nya untuk dekripsi gitu ya. Oke. Nah, ini ada bagian kedua nih. Oke, jadi di bagian pertama ini masih teori-teori ya. Jadi ya pengantar, pengenalan steganografi seperti apa, yang klasik. Tapi ini kita belum masuk ke metode ini ya, metode steganografi yang LSB. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi sepertinya masih teori ya. Nah, nanti kita masuk ke sini dulu aja kalau gitu. Oke, nah ini yang bikin kedua. Nah ini. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke sini. Jadi berdasarkan ranah operasinya, metode steganografi itu ada dua kelas atau dua kelompok lah gitu ya. Jadi ada yang domainnya itu spasial, domain spasial, terus ada yang domainnya frekuensi. Jadi spasial itu dia modifikasinya langsung dari nilai byte dari si cover objeknya. Jadi misalkan ini cover objeknya ini berupa gambar gitu ya. Gambar ini kan dinyatakannya dengan apa? Pixel-pixel ya dari setiap gambar. Nah, setiap pixel itu kan dia punya nilai desimal. Ya, ini tergantung ini juga ya, jenis gambarnya itu yang grayscale, jadi dia cuma punya satu layer gitu. Atau misalkan yang true color yang punya 3 layer, red, green, blue. Nah, itu kan ya masing-masing itu kan masing-masing layernya kan punya nilai desimal gitu ya. Nah, nilai desimal itu nanti dikonversi ke biner ya. Jadi nanti yang kita modifikasi adalah binernya tadi gitu. Oke, dan byte ini merepresentasikan nilai pixel. Oke, ya ini tadi ya. Nah, pada data citra. Oke, kalau misalkan pada audio itu dia bukan pixel ya, karena kan audio kan suara ya. Tapi dia kaitannya dengan amplitudo. Jadi data audio ini dia punya nilai amplitudo, nilainya kan nilai desimal tuh. Nah, itu bisa kita ubah juga tentunya ke biner gitu ya. Seperti itu. Nah, metode ininya, metode penyisipan atau metode steganografinya itu ada ini LSB, BPCS, echo hiding, parity bit coding. Oke, ini sebenarnya kaitannya dengan teori coding ini di sini ya, ada parity bit coding. Oke. Tapi nanti yang kita bahas di sini yang ini nih, LSB sama minggu depan kalau sempat ini ya BPCS ini. Kalau umumnya yang paling sering digunakan tuh ini LSB ini, ya, yang paling mendasar lah ini ya. Oke, dan ini yang jenis kedua, ini yang domainnya frekuensi. Jadi kalau yang domain frekuensi ini, ya dia berdasarkan ini ya, frekuensi dari si apa objeknya ini. Ya, jadi ada metode tersendiri untuk mendapatkan frekuensi dari si objek ini. Tapi sebenarnya ini nantinya akan dikonversi dulu ke bentuk yang spasial sebenarnya. Oke, ini salah satu mahasiswa saya ada yang TA-nya tentang metode DCT, ini discrete cosine transform, jadi menggunakan rumus cosinus discrete ya. Ini kan discrete cosinus transform. Nah, jadi dia apa namanya melakukan penelitian diterapkannya metode ini pada tipe citra yang berbeda gitu. Nah, itu silakan nanti kalau mau dilihat TA-nya seperti apa. Oke ya, jadi ini salah satu metode ya. Ini satu juga yang berbeda. Spread spectrum. Oke, nah kita akan bahas yang ini ya, yang LSB. Jadi LSB itu apa sih? LSB di sini belum ada kepanjangannya ya. Jadi LSB itu kepanjangannya mana nih? Kok belum ada? Oke, mungkin saya langsung ceritakan. LSB itu adalah least significant bit. Nah, berarti kalian harus tahu dulu definisi dari least significant bit itu seperti apa ya. Oke, di sini kita lihat dulu ya. Ini ada citra digital seperti di sini.
ada gambar berukuran ini 1200 kali 1500. Berarti ini 1200 itu ini ya apa? Banyaknya barisnya gitu ya. Terus banyaknya kolomnya itu yang ini 1500. Hmm, terus ini banyaknya piksel keseluruhan tentunya ya hasil kalinya ya dari ini kali ini. Jadi ada 1.800.000 piksel. Oke. Dan setiap piksel ini dia memiliki nilai desimal tentunya ya. Ya itu tadi kalau misalkan grayscale kan ya tentunya punya nilai desimal juga di setiap pikselnya. Begitu juga yang kalau gambarnya true color itu ya. Nah, nilai desimal itu nanti kita ubah ke dalam eh, bilangan binernya gitu. Sehingga nanti akan ada berapa bit gitu di dalam string binernya. Oke, di sini misalkan citranya, oh ya ini ada 3 jenis citra ya. Yang pertama itu citra biner. Jadi kalau citra biner itu setiap pikselnya itu nilai yang mungkin itu hanya 0 atau 1. Jadi warna yang mungkin itu hanya putih atau hitam. Jadi itu gambar yang black and white gitu ya. Jadi citra biner itu gambar yang hanya black and white. Warnanya itu hanya hitam saja atau putih saja setiap pikselnya. Sehingga eh, apa nih citra biner itu ya hanya ada 1 bit ya setiap pikselnya. Jadi ya hanya ada 1 bit atau 1 digit gitu ya. Kemungkinannya 0 atau 1 saja gitu. Kalau kalau 0 itu yang gelap ya kalau nggak salah ya. 0 yang hitam, 1 yang putih gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke citra yang grayscale. Jadi kalau citra yang grayscale dia hanya ada 1 layer. Misalkan layernya yang ini ya abu-abu gitu ya. Jadi yang dari hitam terus bergerak menuju ke putih gitu. Jadi tengah-tengahnya kan abu-abu gitu. Nah, itu setiap pikselnya dia memiliki nilai desimal yang rentangnya dari 0 sampai 255 ya. Nah, sehingga itu kalau kita buat ke biner, string biner, dia kan akan ada 8 bit atau 8 digit ya. Jadi kalau misalkan desimal 0 ya nanti akan diubah ke binernya jadi 0-nya ada sebanyak 8 gitu ya. 8 bit. Jadi setiap pikselnya dia akan punya 8 bit. Oke. Oke, dan selanjutnya kalau citra yang true color ini yang memiliki 3 layer warna yaitu red, green, blue. Jadi red ada sendiri, green ada sendiri, blue ada sendiri. Dan masing-masing itu masing-masing layer tadi itu tuh setara dengan ini, setara dengan grayscale juga. Jadi nilainya ada 8 bit setiap pikselnya. Oke, jadi ya yang red itu ada 0 sampai 255, yang green seperti itu, yang blue juga seperti itu. Nah, sehingga setiap pikselnya dia memiliki 24 bit gitu ya. Oke. Dan di sini ada contoh gambar yang ini citra Lena ya. Gambar Lena. Ini gambar yang paling sering dipakai di dalam pengolahan citra ataupun steganografi citra gitu ya. Ya biasanya nanti penelitiannya ya banyak yang menggunakan contoh gambar ini. Ini salah satu alasannya katanya gambar ini memiliki komposisi warna yang seimbang antara ya itu ya red, green atau blue. Tapi di sini kalau saya lihat lebih banyak merahnya ya. Atau kalau kalian melihatnya gimana? Ya itu mungkin ini ya. Tapi kalau kalian nanti ini lakukan penelitian pakai gambar yang lain ya boleh saja silakan. Yang jelas gambarnya ini ya tidak mengandung copyright atau hak cipta tertentu gitu ya. Mungkin kalian pakai foto kalian sendiri ya nggak apa-apa misalkan untuk contoh steganografi gitu. Oke, ini yang true color, ini grayscale, ini yang binary atau yang tadi disebutnya biner ya, citra biner hitam putih. Nah ini ya, jadi contohnya kita ambil yang true color. Jadi setiap pikselnya ini, setiap satu kotak ini ya, piksel, dia memiliki 24 bit.
Nah, jadi satu pixel ada 24 bit, ada red-nya 8 bit, green-nya 8 bit, blue-nya juga 8 bit gitu. Nah, ini masing-masing nih dia punya nilai desimalnya ya berarti ya. Red-nya punya nilai desimal berapa, terus diubah ke biner jadi seperti ini gitu. Green-nya juga gitu, blue-nya juga gitu. Oke. Nah, ini kita istilah-istilah dulu ini ya, sebelum masuk ke LSB-nya nih sebenarnya. Oke. Dan selanjutnya ada istilah bit plane. Jadi bit plane itu adalah eh, citra biner yang bisa didapatkan dari setiap bit yang ada di sini. Ada di citra awalnya tadi. Contohnya misalkan dari citra grayscale nih. Jadi kalau di citra grayscale tadi kan dia cuma punya satu layer ya. Jadi dia misalkan ini saja gitu ya. Jadi dia hanya punya 8 bit saja. Nah, jadi di setiap pixel itu nanti nah contohnya gini aja nih. Di dalam setiap setiap byte itu bit-bitnya kan tersusun dari kanan ke kiri dalam urutan yang paling berarti. Nah, ini tadi ada istilah paling berarti. Jadi contohnya ya, di setiap pixel ini yang grayscale ya, itu kalau kita ubah ke biner, dia jadi ada 8 bit seperti ini. Ini kita notasikan B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0. Oke, ini misalkan dinamai seperti ini, maka yang menjadi most significant bit itu adalah yang B7, dan yang disebut least significant bit adalah yang B0. Nah, jadi yang paling kiri itu adalah yang paling berarti, kalau eh, yang paling kanan itu adalah yang tidak paling tidak berarti gitu. Apa maksudnya kok tidak berarti? Jadi misalkan kita punya ini nilai biner ini gitu ya, yang menggambarkan warna dari suatu pixel gitu ya, di suatu pixel tertentu gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ubah yang di paling kiri ini, yang semula 1 kita ubah jadi 0, maka perubahan warnanya itu akan terlihat sangat signifikan. Karena kalau misalkan ini ya, misalkan di satu layer yang grayscale gitu ya, yang abu-abu. Kalau misalkan di sini semulanya 1, kalau kita ubah jadi 0, tentunya warnanya akan menjadi terlihat gelap gitu. Karena kan dia kalau semakin besar kan semakin terang, kalau semakin kecil dia kan semakin gelap gitu ya. Nah, ini jadi perubahannya akan sangat signifikan kalau kita ubah di sini. Sehingga yang paling kiri ini ya, bit ini, itu disebutnya most significant bit. Nah, tapi kalau yang paling kanan ini kalau semulanya 0 kita ubah menjadi 1, itu tidak akan berdampak ini secara kasat mata. Di pixelnya itu kelihatan perubahannya karena ya ini tadi misalkan ini kalau diubah ke nilai desimal gitu ya, yang semulanya 0 kalau diubah jadi 1 kan berarti nilai desimalnya hanya berubah 1 poin saja gitu ya. Jadi mungkin hanya bertambah 1 gitu. Misalkan yang awalnya itu nilai desimalnya 120, setelah ini diubah jadi 1 jadinya 121 gitu. Nah, kan warnanya jadi tidak jauh berbeda. Secara kasat mata ya tidak akan kelihatan, biasanya seperti itu. Nah, sehingga metode yang LSB ini bit yang LSB ini yang akan lebih lebih baik kita modifikasi, kita ubah-ubah yang akan jadi tempat untuk penyisipan pesannya gitu dibandingin dengan yang MSB. Oke, tapi kita kita belum mau masuk ini ya, cara cara menggantinya seperti apa, cara menyisipkannya. Ini baru pengenalannya dulu. Oke, ini setiap bit ke I dari MSB ke LSB itu diambil jadi seperti ini. Ini disebutnya bit plan tadi. Sebenarnya ini bit plan ini nanti di metode yang BPCS akan diperjelas lagi sebenarnya. Intinya di sini kalau kita punya citra grayscale seperti ini, itu setiap pixelnya kan tadi ada 8 bit ya. 8 bit. Karena itu tadi ya diubah ke biner jadi 8 bit tadi. Nah, terus dari 8 bit tadi itu kan
dijabarkan jadi seperti ini. Ada B7, B6, B5, seterusnya. Nah, setiap pixel itu kalau posisi B7-nya ini kita ambil, terus kita tempatkan sesuai koordinatnya, nanti gambarnya jadi seperti ini. Nah, kenapa jadi citranya yang biner hitam putih? Ya karena setiap B7, B6, B5, dan seterusnya, ini kan nilainya ya kemungkinan kalau nggak 0, ya 1 gitu ya. Karena kan dia biner tadi ini. Ya, sehingga jadinya adalah citra biner seperti ini. Nah, ini contohnya ya, ini diambil dari bit ke 7 ya. Bit 7 maksudnya B7 ini. Nah, terus kalau yang kita ambil B6-nya jadi seperti ini. Terus kalau kita ambil B5-nya seperti ini seterusnya. Nah, ternyata ini semakin ke kanan bit plane-nya ya. Jadi semakin kita mengambilnya dari yang ke sini gitu ya, itu gambarnya jadi semakin acak gitu ya. Semakin tidak jelas. Sehingga kita bisa katakan ini yang bit plane yang paling berpengaruh ke gambar utuhnya itu adalah bit plane yang most signifikan ini tadi gitu ya, yang paling kiri tadi. Nah, jadi kalau misalkan di sini kalian ubah sedikit saja gitu ya, mungkin nanti akan kelihatan gitu ada titik yang di sini gitu misalkan. Ini kan warna putih ya. Kalau misalkan di bit plane yang ini kalian ubah, kalian modifikasi, akan kelihatan bahwa ada sesuatu yang diubah di sini gitu. Tapi kalau yang kalian ubah itu di bit plane 0, ini ya kalau kalian ubah misalkan ada beberapa pixel yang diubah, ini tidak akan ini ya, tidak akan kelihatan ya, sama-sama kelihatan acak juga sebenarnya. Oke, mungkin nanti ini yang terkait bitplane itu lebih jelasnya di BPCS, metode BPCS lebih lebih dipakai di sana. Oke, ini bitplane 0 terlihat seperti citra acak. Oke. Oke, nah bitplane LSB merupakan bagian dari redundant citra. Oke. Ya, jadi perubahan pada nilai bit di LSB tadi itu tidak berpengaruh secara signifikan ya pada citra keseluruhan gitu. Nah, inilah yang mendasari metode steganografi yang paling sederhana yang disebut dengan LSB. Jadi dia memodifikasi di bagian bit yang paling tidak berarti gitu ya. Ya, ini least significant bit. Oke ya. Jadi ini metode yang paling populer karena yang paling mudah juga ini ya. Memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar. Ya, jadi perubahan sedikit pada gambar itu ya tadi ya pada bitplane 0. Kita ubah di bitplane 0 itu ya dia tidak akan berpengaruh banyak gitu ke perubahan gambar keseluruhannya. Nah, manusia itu kan memiliki kelemahan di sana. Tapi kalau kita cek secara ini secara komputasi ya nilai desimalnya berubah. Tapi kalau secara visual manusia itu tidak akan kelihatan ya, kecuali kalian punya penglihatan yang sangat tajam gitu ya. Sehingga kalau satu bit saja berubah itu bisa kelihatan. Itu hebat itu. Oke, dan caranya gimana cara menyisipkan pesannya? Jadi bit yang ada di LSB tadi itu diganti bit LSB yang ada di pixel ya, yang ada di pixel itu diganti dengan bit pesan. Nah, ini intinya sih ini aja, penyisipan LSB ini. Hanya saja nanti yang membuat variasinya itu posisi di pixel mana yang mau disisipkan. Nah, itu ada variasinya dari LSB. Dan di sini mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu lebih rendah. Oke ya, karena LSB ini kan yang paling kanan tadi ya. Jadi kalau yang paling kanan itu 0, kalau kita ubah ya mungkin hanya bisa berubah jadi 1 gitu ya. Ataupun dia tetap jadi 0. Jadi perubahannya ya hanya naik 1 atau turun 1 gitu. Kalau yang awalnya 1 bisa berubah jadi 0 itu kan. Turun 1. Oke. Nah, ini misalkan semua bit LSB pada citra berwarna dibalikan. Nah, ini contoh ya. Jadi ini kan setiap pixel ini kan punya nilai desimal ya. Nilai desimal tadi itu kalau diubah ke biner ya bisa jadi
nilai biner, string biner yang 8 bit tadi. Nah, terus bit LSB-nya, bit yang paling kanan, itu kita coba ubah di semua pixelnya. Yang LSB-nya nilainya 0 diubah jadi 1, yang 1 jadi 0. Ternyata gambar perubahannya itu jadi seperti ini. Nah, ini tidak kelihatan juga ya. Tidak kelihatan secara kasat mata nih ada perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat dari ini, maksudnya kita gunakan komputer untuk menentukan nilai desimal pixelnya, itu akan kelihatan perubahannya. Tapi kalau secara kasat mata ini tidak ada yang berubah ya. Nah, ini juga ya, untuk citra yang grayscale seperti ini, tidak ada perubahannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan lebih detail bagaimana proses penyisipannya, itu seperti ini. Nah, contohnya di sini, sebentar, ini tinjau satu buah pixel dari citra 24 bit. Oke, jadi misalkan ada seperti ini. Di sini satu pixel ya. Ini satu pixel, dia kan punya 3 layer, red, green, blue. Misalkan yang rednya itu nilainya 130, terus yang blue-nya ini nilainya 123. Green dulu ya harusnya. Green dulu, green ini 123, terus yang blue-nya 117. Terus ini diubah ke binernya jadi seperti ini. Nah, terus kita punya pesan asli yang mau disisipkan. Itu pesannya dalam bentuk biner 101 misalkan. Oke, misalkan kalau pesannya itu belum diubah dalam biner ya, berarti kalian harus konversi dulu ke biner. Misalkan pesannya berupa teks. Nah, kalian bisa lakukan konversi menggunakan kode ASCII ya. Konversi kode ASCII ke desimalnya, terus nanti baru diubah ke biner ya dari desimal itu. Bisa kan ya konversi dengan kode ASCII ya? Jadi kan setiap karakter itu kan punya nilai desimalnya ya. Kalau misalkan karakter 0 itu nilai desimal ASCII-nya adalah berapa? 48 gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya angka 0 di dalam teks pesannya, itu nanti kalau diubah ke biner adalah nilai biner untuk bilangan desimal 48. Nah, jadi 48-nya yang diubah ke biner gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ini misalkan pesannya sudah diubah ke biner jadi 101. Sebentar, ini kok ini berbeda ya? Satu. Oh, ini sepertinya ada yang salah tulis ini ya. Salah tulis sebentar. Ini berbeda dengan yang di sini. Ini harusnya sama ya. Oh, oke. Kalian abaikan yang ini ya, abaikan yang di sini. Ini berbeda ini dengan yang di atas. Kita lihatnya yang di sini aja, yang di sini. Nah, jadi kan awalnya 130, 123, 117. Kemudian kalau kita lihat binernya kan seperti ini ya. Ini kan sama dengan ini. Terus ini sama dengan ini kan. Ini sama dengan ini. Nah, yang menjadi LSB itu kan yang paling kanan ya. Yang ini posisi yang paling kanan. Ini sebelum disisipkan ya. Ini masih original asli gambarnya. Terus ketika kita mau melakukan penyisipan pesan yang ini 101, nah berarti kita tinggal melakukan substitusi saja pada bagian LSB-nya. Nah, jadi yang 0 ini kita substitusi dengan 1 sehingga jadi seperti ini. Kemudian yang ini 1 ini kita substitusi dengan 0. Ya, sehingga jadinya seperti ini. Terus yang ini kita substitusi dengan 1. Nah, 1 diganti 1 ya tetap 1 juga ya. Oke. Sehingga ini nilai desimal pixelnya akan berubah ya. Karena ini kalau kita kembalikan ke desimal, nilainya jadi 131. Yang ini jadi 122, ini jadi 117. Jadi perubahannya nggak banyak ya. Ini hanya naik 1 atau turun 1 di setiap layernya gitu. Atau mungkin tetap gitu ya. Ini kan 117 tidak berubah ya. Nah, jadi warna di pixelnya juga tidak akan berubah.
secara signifikan gitu ya kalau dilihat oleh mata secara langsung. Nih, jadi misalkan yang semula pixel ini dia warnanya ungu, nah karena perubahan yang sangat kecil ini ya kalau kita lihat ya kelihatan ungu juga gitu. Nggak mungkin berubahnya jadi warna yang lain secara drastis gitu berubahnya ya. Oke. Dan sebenarnya kalian bisa ini sih, bisa apa? Tidak perlu ini apa ya? Apa namanya? Tidak selalu perlu mengubah ke biner sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini 130 ini kan dia bilangannya genap ya. Kalau bilangan yang genap itu kita ubah ke biner, pasti digit yang paling kanan itu selalu 0. Ya, itu selalu seperti itu ya. Tapi kalau misalkan bilangan desimal ini ganjil, kalau kalian ubah ke biner itu pasti digit yang paling kanannya itu selalu 1 gitu ya. Nah, jadi kalian bisa bisa ini bisa apa? Melakukan penyisipan tanpa mengubahnya ke biner sebenarnya. Jadi misalkan ini 130. Ini pasti digit paling kanannya itu 0 ya. Nah, ini kalau misalkan akan kalian sisipkan dengan 1, ya pasti 0 ini akan berubah jadi 1 sehingga nilai desimal ini akan bertambah. Nah, jadi kalau dari 0 ke 1 kan akan bertambah, tapi kalau 1 menjadi 0 ini akan berkurang. Nah, sehingga kalau yang ini kan 123 ini kalau disisipkan 0 pasti dia akan turun nilainya menjadi 122 gitu. Ya, jadi kalian bisa itu ya, bisa mendapatkan nilainya berapa sebenarnya tanpa mengubah ke biner dulu gitu sebenarnya. Ya, bisa saja ya. Oke. Nah, di sini pergeseran warna sebesar satu satuan dari 256 warna itu tidak bisa dilihat secara langsung gitu ya oleh mata manusia. Ya, yang tadi ya. Oke, nah ini contohnya misalkan pesannya ada 10 bit. Pesannya ini nih. Oke. Kemudian jumlah byte yang diperlukan pasti ada 10 byte. Ini untuk tempat penyisipannya. Karena di setiap satu byte layer warna ini, itu kan dia hanya akan menampung satu bit pesan. Ya, satu bit pesan. Seperti yang tadi nih, yang gambar tadi nih. Ini kan bit pesannya kan ada 3 ya, 3 bit pesan. Tapi kita perlu ada 3 byte. 3 byte ini kita dapatkan dari satu pixel kan ada 3 layer warna gitu ya. Jadi ada ini. Tapi kalau misalkan yang grayscale berarti cuma ada satu layer warna ya. Jadi hanya ada satu seperti ini. Oke, jadi memang ini ya, satu bit di pesan ini, pesan yang mau disisipkan itu akan ditempatkan di satu ini, satu apa nih, satu byte gitu ya. Tapi sebenarnya bisa saja sih kalau modifikasi LSB kita nanti menyisipkannya di 2 byte yang paling kanan gitu ya. Tapi kalau secara defaultnya metode LSB itu ya dia hanya di bit paling kanan gitu ya. Nah ya seperti ini. Jadi ini pesannya disisipkannya di yang paling kanannya saja. Seterusnya ya. Nah lalu bagaimana melakukan ekstraksinya ya? Ya berarti kalau ekstraksinya ya kita tinggal ambil aja bit-bit yang paling kanan dari setiap pixelnya tadi. Jadi diambil bit-bitnya yang paling kanan. Berarti perlu ada ini ya, perlu adanya pembacaan nilai desimal dari suatu ini ya, pixel dari gambar gitu ya. Jadi nanti ya ketika nanti diterapkan ya si program ini atau ekstraksinya itu dia harus bisa ngebaca setiap pixel ini punya nilai desimal warna berapa gitu ya. Terus nanti diubah ke string biner seperti ini. Nah, terus ambil digit bit yang paling kanannya gitu. Kemudian dikumpulkan. Nah, lalu nanti ini ya ini jadi pesan aslinya, pesan yang disembunyikan itu. Kalau misalkan perlu diubah ke karakter ASCII ya silakan diubah dulu itu ya. Biasanya sih kalau misalkan awalnya teks ya, itu kan perlu diubah dulu ke ASCII ya. Berarti ini nanti dikembalikan lagi ke ASCII nih, ketika diekstraksi. Ya, seperti itu ya.
Oke. Nah, di sini menghitung ukuran pesan yang bisa disembunyikan, ya ini bisa dari ini ya, bergantung dengan ukuran cover objeknya. Jadi kalau misalkan citranya grayscale nih, grayscale kan berarti dia cuma punya satu layer warna. Jadi satu pixel itu dia cuma punya 1 byte. Jadi 1 byte itu 8 bit ya. Nah, berarti kalau misalkan ukuran citranya itu 256 kali 256 pixel, berarti kalau banyaknya apa ini? Jumlah pixel ya. Terus segini ya berarti ya 256 kali 256. Ini satuannya apa ini? Satuannya byte ya, karena setiap satu pixel kan ada 1 byte. Berarti sebentar, ini jumlah pixelnya ada segini, berarti jumlah byte-nya ya segini juga itu ya. Nah, setiap byte dapat menyembunyikan 1 bit pesan. Oh, berarti ini kan 1 byte nih tadi ya. Ini Pak, maksudnya jumlah byte-nya ya ada segini. Nah, ini jadi masing-masing ini ada 1 bit pesan. Artinya ukuran pesannya ya segini juga ya. 65.536 bit pesan yang bisa disisipkan. Ini kalau diubah ke byte seperti ini kilobyte-nya. Nah, tapi kalau misalkan citranya yang ini, yang 24 bit yang true color, dia setiap satu pixel itu ada 3 byte karena ada 3 layer warna tadi. Jadi sebenarnya tinggal dikali 3 aja ya. Dikali 3, jadinya dia bisa menampung lebih banyak pesan yang bisa disisipkan. Gitu ya. Oke, jadi dia menyisipkannya itu secara apa? Secara sekuensial tadi ya. Yang ini ya, yang defaultnya LSB yang tanpa ada pembangkit bilangan acak. Ya, jadi masih yang dasarnya. Itu secara sekuensial dan setiap pixelnya itu ya pada setiap layer warna yang disisipkan pesan. Ini ada pesan, ini diubah ke apa, karakter ASCII desimalnya, terus nanti diubah ke biner, dimasukkan ke sini. Nah, nanti hasilnya jadi stego image yang seperti ini. Nah, ini kalau menyisipkan gambar di dalam gambar. Nah, kalau gambar di dalam gambar ini berarti gimana? Ya, setiap gambar ini kan dia punya nilai pixel. Nah, nilai pixelnya itu nanti kan bisa diubah ke ini ke apa? Biner juga gitu ya. Nah, itulah nanti yang biner biner dari pixelnya yang menjadi pesan yang mau disisipkan ke gambar ini. Gitu. Bisa juga jadi ya kalau gambar ke gambar. Nah, ini yang secara dasarnya LSP itu posisi pixel yang jadi tempat penyisipan itu secara sekuensial. Jadi berurutan. Jadi misalkan ini gambarnya seperti ini, cover objeknya, cover image-nya, terus tempat penyisipan pesannya ya secara berurutan dari 1, 2, 3 ke sini. Pixel pertama, kedua, ketiga, ke kanan gitu ya. Kalau sudah habis dari bawahnya lagi seterusnya. Jadi secara berurutan. Ini yang dasarnya seperti ini. Sehingga nanti kalau ekstraksinya ya mudah saja ya, tinggal diambil bit pada setiap pixelnya secara sekuensial gitu ya. Terus nanti dikumpulkan jadi satu ya, terus nanti baru ini dibaca, diubah ke karakter ASCII lagi itu. Oke, dan pada proses ekstraksi pesan, nah ini ya secara sekuensial tadi. Oke. Atau yang cara kedua, ini disembunyikannya secara acak pada posisi-posisi pixel tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan posisi pixel yang acak itu? Nah, itu nanti ada fungsi pembangkit bilangan acak semu, PRNG. Nah, jadi ini fungsi ini dipakai untuk mendapatkan posisi apa, pixel tadi yang akan mau kita tempatkan jadi tempat penyisipan. Jadi PRNG, pseudo random number generator. Tapi untuk bisa membangkitkan ini, kita perlu adanya kunci pembangkitnya atau umpan. Oh ya, ini istilahnya umpan atau disebutnya seed gitu ya.
Jadi kalau misalnya diberikan umpan ini, seed ini, nanti dia akan mendapatkan nilai bilangan acaknya. Tapi setiap seed yang sama kalau kita kita coba di sini itu nanti akan menghasilkan bilangan acak yang sama juga tentunya ya. Nah, sehingga yang menjadi kunci untuk proses penyisipan dan ekstraksinya itu adalah ini, nilai dari seed-nya ini berapa. Nah, ini adalah kuncinya gitu. Nah, sehingga ininya apa? Fungsi pembangkitan bilangan ini adalah ya fungsi yang memang harus diketahui oleh banyak orang gitu ya. Jadi supaya tidak apa? Tidak berbeda gitu. Nanti nanti orang yang ingin melakukan ekstraksinya jadi perlu mencari tahu dulu ini sebenarnya dia menggunakan apa pembangkit bilangan yang mana gitu ya. Nah, sehingga inilah baiknya kan yang umum diketahui saja. Hanya yang rahasia itu ini ya, umpannya ini tadi. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi kan yang sekuensial itu satunya di sini gitu ya, 1, 2, 3 secara berurutan. Tapi kalau yang dengan bilangan acak ini, ya bisa saja nanti tempat piksel pertama yang mau jadi tempat penyisipan itu di sini gitu ya. Terus yang piksel berikutnya di sini, berikutnya di sini gitu ya. Jadi acak. Nah, posisi-posisi ini kan nanti didapatkannya dengan ini tadi PRMG tadi. Berarti untuk melakukan ekstraksi ya kita perlu tahu posisinya juga ya. Jadi mendapatkan posisi pikselnya tadi dengan memasukkan seed yang kita punya tadi ke dalam ini fungsi pembangkit acaknya sehingga didapatkan posisi pikselnya. Oke ya, jadi bisa didapatkan eh, atau bisa diekstraksi lah gitu ya. Oke, terus ini modifikasi lagi dari LSP, dia menyisipkannya tidak hanya yang paling kanan saja, tapi dua dari yang paling kanan gitu ya. Nah ini biasanya kelebihannya dia akan bisa menampung lebih banyak pesan karena ya dalam satu byte itu tidak hanya satu bit pesan saja yang bisa disisipkan, tapi bisa aja dua ataupun tiga gitu ya. Nah tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu pada kualitas gambarnya nanti. Jadi perubahan warnanya itu akan relatif lebih besar dibandingkan yang tadi gitu ya. Meskipun mungkin dua-duanya sama-sama tidak kelihatan jelas gitu oleh mata manusia. Tapi kalau kita hitung dengan rumus tertentu, nanti ada namanya rumus untuk menghitung kualitas citra, itu nanti akan lebih lebih tidak baik nilainya kalau misalkan kita menggunakan bitnya ini lebih banyak. Ya jelas ya kalau misalkan yang berubah lebih banyak kan tentu perubahannya lebih besar gitu ya dibandingkan kalau yang berubahnya hanya satu bit saja. Sehingga ini jadi berbanding terbalik ya tadi ya. Jadi kalau semakin besar ukuran pesan yang dapat disembunyikan atau kapasitasnya itu misalkan semakin besar, maka kualitas stego image-nya akan semakin turun. Jadi kita perlu mengoptimalkan ini. Kalau yang kualitas stego image-nya itu semakin baik, artinya kan cenderung minim perubahan dari stego image dengan image yang belum dikasih pesan gitu. Nah, tapi ya itu tadi pesannya jadi semakin sedikit yang bisa dimasukkan. Nah, ini metode modifikasi lagi, ini penggabungan dengan kriptografi ya. Jadi pesannya dirahasiakan dulu, dienkripsi dulu, baru di ini ya, disisipkan. Oke ya, ini dengan kriptografi. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi ada ukuran untuk menentukan kualitas dari stego image. Jadi ada yang disebut PSNR. Nah, ini Peak Signal to Noise Ratio. Jadi dia untuk menghitung seberapa besar ini ya noise di sini tuh ya ibaratnya gangguannya lah gitu ya, gangguan yang diberikan pada gambar aslinya gitu. Jadi kan kita punya gambar asli nih, gambar asli, terus kita sisipkan pesan.
Nah, tentunya kan ada piksel-piksel yang terganggu. Terganggu itu dalam hal ini ya ada yang berubah gitu ya. Nah, seberapa besar ukuran perubahannya itu ya ini dihitungnya dengan dinyatakannya dengan PSNR. Ini merupakan metrik untuk mengukur kualitas citra setelah proses manipulasi. Oke, dibandingkan dengan citra semula ya sebelum dimanipulasi. Oke, jadi ini memang dihitungnya oleh si ini ya, oleh si orang yang menyisipkan pesan karena kan dia punya gambar asli dan punya yang sudah disisipkan pesan gitu ya. Lalu dia bisa bandingkan. Misalkan ini adalah cover image ya. Berarti ini sebelum disisipkan pesan. Terus bar ya atau topi ini stego image. Berarti ini sudah disisipkan pesan. Terus misalkan ukuran citranya M kali N ya. M kali N seperti ini. Maka nilai PSNR itu seperti ini. 20 dikali log basis 10 untuk ini ya 255 per RMS. Nah, ini berarti ada istilah lagi RMS. RMS ini apa? Itu adalah root mean square. Ya, jadi di sini apa nih? Root mean kuadrat rata-rata gitu ya. Ya, kuadrat sebentar. Harusnya akar kuadrat ya. Akar dari rata-rata kuadrat. Oke, berarti dia ngebacanya nggak terbalik ya. Oke. Ya. Jadi di sini kita dapatkan dari apa? Pertama dari pikselnya antara dua gambar ini itu kita selisihkan, kemudian kita kuadratkan supaya nilainya positif gitu ya. Jadi kita selisihkan, kemudian kita kuadratkan, lalu kita akumulasikan pada setiap piksel yang ada di ini, di gambar ini tadi. Tentunya ukurannya akan sama ya antara cover image dengan stego image. Karena ya ini kan yang asli, terus ini yang disisipkan pesan gitu ya. Jadi ukurannya harusnya sih sama gitu ya. Terus diakumulasikan, lalu hasilnya dibagi dengan M kali N. Ini kan artinya di rata-rata gitu ya. Rata-rata kan berarti dijumlahkan seluruhnya, terus dibagi dengan M kali N. Lalu diakarkan gitu. Nah, diakarkan. Nah, ini menjadi nilai RMS. Nah, ini kita substitusikan ke sini untuk mendapatkan nilai PSNR. Nah, ini terkadang ada ini ya, ada yang menggunakan rumus berbeda untuk menghitung PSNR. Sebenarnya rumusnya sama, hanya saja ini masalahnya di ini sifat logaritmanya saja. Jadi misalkan ini kan ada akar ya. Misalkan kalau nggak mau pakai akar berarti kan di sini jadinya pangkat berapa? Pangkat 1/2 gitu ya. Nah, nanti 1/2-nya mungkin pindah ke sini, pindah ke depan gitu. Sehingga di depannya ini jadinya 10 gitu ya. Ya, itu sebenarnya hanya ini aja, hanya perubahan dari sifat logaritma. Supaya kalian tidak bingung, kalian mengingatnya di satu jenis rumus PSNR saja. Oke, karena ada juga yang di sini bukan 20 tapi pakainya yang 10 gitu ya. Oke, ya silakan nanti kalau mau dibandingkan dengan yang itu lebih mudah yang mana menghafalnya, mengingatnya gitu. Nah, jadi satuan PSNR ini adalah desibel. Oke, dan nilai terbaik, nilai PSNR itu berbanding terbalik dengan RMS. Jadi kalau RMS tadi kan ini ya, selisih yang dikuadratkan terus dibagi jumlahnya gitu ya. Kalau ini selisihnya itu semakin besar, ya semakin besar artinya kan perubahan yang terjadi itu semakin banyak lah gitu ya, antara yang cover image dengan stego image-nya. Nah, itu nanti akan membuat PSNR itu semakin kecil, ya semakin ya betul semakin kecil karena perbandingannya terbalik ya. Kalau ini semakin besar, ini semakin kecil. Tapi kalau misalkan ini semakin kecil, jadi menjadi sangat minim gitu ya perubahannya. Nah, itu nanti PSNR-nya akan semakin besar. Nah, PSNR yang baik itu adalah nilai yang semakin besar gitu ya. PSNR yang besar mengindikasikan RMS yang kecil. RMS yang kecil berarti dua buah citra memiliki hanya sedikit perbedaan. Nah, jadi tidak ada banyak
tidak banyak perbedaan antara gambar yang asli dengan yang sudah disisipkan pesan. Dan PSNR yang kecil itu mengindikasikan RMS yang besar, artinya kedua citra perbedaannya sangat besar gitu ya. Oke, berbanding terbalik. Dan di sini ada batas toleransinya untuk PSNR yang dikatakan stego image yang dikatakan baik, itu kalau PSNR-nya lebih dari 30. Oke, jadi setelah dihitung ini akan dilihat nih PSNR-nya berapa. Sebenarnya ada yang ini ya, ada yang menggunakan batas yang berbeda-beda. Kadang ada yang mengatakan minimal itu 40, ada yang 30. Kalau di sini kita pakainya yang ini aja, yang minimal 30, itu sudah cukup mengatakan stego image-nya kualitasnya baik gitu atau bisa diterima. Oke. Nah, ini ada contoh yang sudah disisipkan pesan ini ya. Oke, dan ini ada beberapa program steganografi yang bisa dilihat ya. Cek. Oke. Ya, mungkin kalau untuk perhitungan-perhitungan ini silakan nanti dicoba ya. Tapi yang lebih baiknya kita coba melakukan ini, melakukan contoh penyisipan pesannya ya. Ini saya pakai yang ini aja deh, yang sebentar. Mana tadi ya? Kok nggak kelihatan? Saya stop dulu. Nah, di sini saya ada ini steganografi online. Jadi di sini, oh ya biasanya kan kalian atau yang mahasiswa yang sebelumnya ya, biasanya saya minta ini ya, saya minta buat program sederhana untuk penyisipan pesan gitu ya dalam ini, dalam stego cover image gitu ya. Dan tidak harus ini ya, tidak harus yang desktop, jadi bisa aja yang dalam bentuk web seperti ini. Ini saya ambil contoh yang ini aja, yang online ini. Jadi misalkan di sini ya dia minta melakukan penginputan cover image-nya dulu. Jadi misalkan kita ambil nih cover image-nya ini aja, gambar buah-buahan. Ya, ini ya. Terus misalkan saya mau masukin pesan ya. Pesannya apa ya? Mungkin ada yang bisa bantu saya nih, mau pesan apa? Maksudnya pesannya mau apa gitu. Siapa yang bisa kasih pesan? Ini aja deh, Anastasia Putri. Ada nggak? Anastasia Putri. Ada, Pak. Oke, kamu mau pesan apa? Pesannya apa maksudnya? Berapa kata, Pak? Bebas ini katanya. Satu kalimat boleh apa aja. Malam ini belajar materi steganografi. Oke. Malam ini belajar materi steganografi. Oke, ini ya. Nanti kita akan sisipkan ke dalam gambar ini. Nah, jadi sebenarnya ini diubah dulu ke ini ya, diubah dulu ke biner seperti ini. Dia pakai konversi kode ASCII gitu ya, karakter ASCII. Jadi M besar ini berapa gitu bilangan desimalnya, terus diubah ke biner. Ya hasilnya seperti ini, kemudian dia disisipkan ke dalam gambar ini tadi, gambar aslinya. Tapi di sini sebelum disisipkan di sini ya, ini dia melakukan normalisasi dulu ke gambar ini ya, gambar aslinya. Normalisasi di sini yang dimaksud itu gini. Jadi setiap pixel yang ada di setiap ya benar ya, setiap pixel yang ada di gambar ini itu kalau diubah ke biner, itu bit paling kanannya itu diubah jadi 0 semua dulu. Jadi semuanya diubah jadi 0. Tujuannya apa dibuat jadi 0 semua? Supaya nanti pada saat diekstraksi, itu kalau misalkan pesannya itu terbatas hanya sampai sini gitu ya,
Nah, itu nanti bit-bit yang selanjutnya itu akan jadi 0 semua. Jadi kita akan bisa tahu batas akhir dari pesannya itu ada di mana gitu. Nah, jadi dilakukan normalisasi. Jadi ini kalau yang normalisasi ini bit-bit paling kanannya ini akan 0 semua nih di sini yang sudah dinormalisasi ini. Nah, kalau yang ini baru yang sudah disisipkan pesan itu tadi. Ini misalkan ya, ini saya saya ini simpan dalam nama apa ini misalnya, stego object gitu ya, stego object. Oke, save. Nah, ini yang sudah disisipkan pesan. Nah, terus misalkan kita mau lakukan decode, sebenarnya bukan decode ya, tapi ekstraksi sih harusnya namanya. Oke, jadi kita ambil yang tadi, stego object ya. Nah, ini ya. Terus kalau kita lakukan decode, nanti ini yang diekstraksi seperti ini. Nih, malam ini belajar materi steganografi. Dan ini kalau kalian lihat, ini setelahnya ini ada apa ini, karakter, ini sebenarnya karakter 0 ini. Tapi karena di sini apa karakter 0 itu kan tidak tercetak ya, jadi ini dia menampilkannya kotak-kotak seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya ya itu tadi, setelah gambar yang tadi dinormalisasi dulu, itu bit-bit paling kanannya itu akan menjadi 0 semua. Nah, berarti kan karena pesan kita itu hanya sampai sini, berarti yang selanjutnya itu ya hanya 0 semua. Kalau misalkan mau diekstraksi, berarti hanya karakter 0. Nah, ini yang membuat kita jadi lebih tahu bahwa pesannya itu hanya sampai sebatas ini saja. Jadi selanjutnya ini tidak ada. Oke. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini nih yang normalisasi ini yang kita simpan gitu ya. Norm misalkan. Ini yang mau kita ekstraksi nih. Berarti dia belum ada pesannya tapi sudah dinormalisasi itu. Nah, ini kalau kita ekstraksi, nah dia akan 0 saja tuh, nggak ada yang lain ya. Karena memang bitnya itu paling kanannya hanya 0 semua. Oke ya, seperti itu ya. Oke. Ya ini contoh aja ya. Yang paling mudah ini kalian kalau mau nyoba-coba di sini. Tapi nanti kalau kalian mau coba buat sendiri ya silakan, bisa pakai ini di MATLAB. Biasanya sih pakai MATLAB sih. Atau mungkin kalian pakai bahasa pemrograman yang lain, misalkan pakai apa Java atau Python atau yang lainnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sebenarnya materinya sampai sini aja ya. Gimana? Sampai sini? Intinya sih kalian tahu ini ya, tahu apa step by step proses penyisipannya gimana itu pakai LSB tadi. Mm-mm. Mana sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Gimana? Siapa ya? Rafli, coba Rafli gimana? Sudah cukup jelas, Rafli? Udah bisa dipahami sih Pak. Bisa dipahami ya? Oke. Ya karena ini sebenarnya di awal tadi kita ini banyak teori aja sebenarnya. Banyak teori, sejarah, terus LSB ini juga sebenarnya simple aja. Dia hanya substitusi sederhana aja. Intinya bit yang paling kanan itu diganti dengan bit pesan gitu ya. Terus mungkin tinggal variasi LSB-nya aja. Misalkan mau berapa bit yang disisipkan gitu ya. Itu aja, itu modifikasi aja. Oh ya, biasanya nanti kalau misalkan kalian lakukan modifikasi metode gitu ya, nanti jangan lupa yang diuji itu 4 aspek yang di depan tadi.
yang di sini ya. Mana tadi yang ada 4, nah ini imperceptible, berarti kalian uji dengan responden itu ya. Terus nah ini yang fidelity ini yang nilai PSNR tadi, jadi dihitung nilai PSNR-nya. Nah kalau misalkan nilainya lebih dari 30 ya sebagai ambang batas, berarti kualitasnya bagus gitu, bisa diterima. Terus kalau recovery itu sebenarnya ini ketika kalian uji dia bisa diekstraksi secara utuh, ya itu pasti recovery-nya sudah terjamin lah gitu ya. Tapi mungkin kalian cobanya tidak hanya satu stego objek, tapi beberapa gitu ya. Jadi ada beberapa percobaan apakah berhasil seluruhnya. Nah, kalau kapasitas ini tinggal mengukur aja berapa ukuran pesan yang bisa disisipkan di dalam gambar yang ada itu gitu ya. Nah, ini berarti yang tadi ya untuk mengukur kapasitas pesan ya yang bisa disisipkan. Mana tadi? Ya, mana tadi ya? Ini ya, ukuran pesan yang dapat disembunyikan. Oke, ya mungkin ini saja ya untuk yang materi hari ini. Mungkin untuk yang steganografi saya nggak kasih tugas mingguan ya untuk bikin program, karena ya sebenarnya ya itu ini aja apa bisa kalian cari untuk program yang dengan MATLAB atau dengan yang lainnya itu ya, dengan mudah bisa kalian dapatkan. Mungkin kalau misalkan yang mau coba-coba apa buat sendiri atau yang mau coba dikerjakan ya silakan gitu ya. Karena mungkin nanti ada kaitannya dengan tugas besar nanti gitu ya di akhir. Bisa saja nanti ada modifikasi ini kan, steganografi gitu ya. Jadi kalian kalau udah mencoba dari sekarang kan nanti bisa lebih mudah. Gitu ya. Jadi untuk latihan secara mandiri saja. Ini ya, membuat program steganografinya. Oke, mungkin sampai sini sudah cukup jelas ya. Kalau gitu materi sudah cukup. Oke, saya stop screen dulu. Oke, mungkin bisa ini bisa dinyalakan kameranya. Saya coba screenshot ya. Oh iya, satu lagi saya belum bilang. Jadi minggu depan itu kan minggu ke-7 ya. Nah, biasanya minggu ke-7 itu saya pakai buat kuis. Jadi nanti kita ada materi dulu sebentar gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan kuis. Kuisnya ini kok kuisnya nggak susah. Jadi nanti pakai ini ya, pakai Quizzes untuk kuisnya. Nanti kuisnya pilihan ganda aja. Dan biasanya nanti akan ada reward untuk yang 5 besar terbaik dari Quizzes itu. Ya, jadi jangan sampai nggak ikut ya, ikut kuisnya minggu depan. Oke, sudah. Oh ya, untuk ini ya, untuk kode presensinya. Oke, itu saja kodenya. Steganografi LSB ya, silakan dilakukan presensi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, sampai ketemu minggu depan. Dipersiapkan ya untuk kuisnya. Saya akhiri, selamat malam semuanya.